Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari Sudiro. Dan untuk kisah kali ini berjudul Sebuah Awal Baru. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah menghancurkan pasukan dari kerajaan gaib Alas Mati, rombongan Sudiro yang terdiri dari Aba Uta, Nyai Semala, Widanu, Kiwana Sela, dan Kiwana Taru serta Mustika Geni dan Raga Geni melanjutkan perjalanan mereka menuju Lembah Balulang. Beberapa hari sesampainya mereka di Lembah Balulang, getaran hebat pun langsung dirasakan oleh Sudiro, Srikanti, Aba Uta, Nyai Semala, dan juga Widanu. Sebuah gelombang besar menyerang Lembah Balulang, sehingga menyebabkan tanah tempat mereka berada bergetar sangat hebat. Mengetahui tempatnya bermukim mendapatkan serangan gaib, Sudiro pun langsung bersiap untuk membalas serangan tersebut. Tapi Aba Uta melarangnya karena beliau tahu jika serangan itu adalah sebuah provokasi dari pihak yang membela kerajaan gaib Alas Mati. Selama dinding gaib yang melindungi lembah ini masih ada, kita tidak perlu mengambil tindakan apapun, Diro. Karena jika sampai kita membalas serangan mereka, sudah pasti perang besar akan terjadi dan akan berimbas buruk pada lingkungan sekitar Lembah Balulang, ujar Aba Uta yang meminta Sudiro untuk tetap tenang. Dan lagi, yang menyerang kita saat ini bukanlah makhluk-makhluk sembarangan, Diro. Makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar dari Laut Selatan itu tidak mau berkompromi dengan makhluk yang dianggapnya musuh. Ibu Aba Uta lagi. Baik bah, saya ngerti, balas Sudiro yang kembali tenang. Beberapa hari berselang, kejadian yang sama kembali terjadi di Lembah Balulang. Getaran hebat ditambah hawa panas kembali dirasakan Sudiro, Aba Uta, dan yang lainnya. Saat terjadi guncangan hebat di Lembah Balulang, Aba Uta meminta semua berkumpul di rumahnya untuk membicarakan apa yang akan mereka lakukan menghadapi serangan-serangan yang datang tersebut. Tapi kala itu Sudiro merasa ada yang aneh dengan Widanu. Anak laki-laki dari Sudiro dan Srikanti itu terlihat seperti sedang ketakutan dengan wajah pucat yang terus tertunduk di samping sang ibu. Selain wajahnya pucat dan ketakutan, ada energi yang muncul dari tubuh Widanu yang seolah-olah memberi tanda jika ada bahaya besar yang akan datang di tempat mereka berada kala itu. "Kamu kenapa, nak?" tanya Sudiro yang membuat semua pasang mata memandang ke arah Widanu. Seperti sedang menahan rasa takut yang teramat sangat, Widanu kecil pun hanya terdiam sambil terus menundukkan wajahnya. Butiran-butiran keringat mulai terlihat di bagian wajahnya, dan perlahan-lahan air matanya pun jatuh membasahi pipi dari anak kecil yang telah memiliki kemampuan seperti ayahnya secara alami itu. "Sepertinya anakmu sedang merasakan sesuatu yang tidak dapat diceritakannya, Diro," ujar Aba Uta sambil terus menatap Widanu yang telah dianggapnya sebagai cucu. "Ada apa, Danu? Ceritakan pada ibu, nak," tanya Srikanti sambil memeluk tubuh anak lelakinya itu. "Danu melihat ada naga besar bersayap yang berwarna hijau datang menyerang tempat ini, Bu. Naga dari lautan itu memiliki kekuatan yang sangat besar," jawab Widanu sambil terisak menangis. "Tempat ini akan hancur, Bu. Tempat ini akan terbakar jika kakek dan bapak tidak cepat bertindak," imbu Widanu yang membuat Sudiro, Aba Uta, Nyai Semala, dan Srikanti serta Kiwana Sela, Kiwana Taru terkejut mendengarnya. "Weruh saat durunge winara,"
ujar Kiwana Sela yang tahu banyak tentang orang-orang yang mendapatkan kemampuan melihat sebelum semua itu terjadi, atau sering juga disebut dengan peramal. Bagaimana ini, Bah? Tanya Sudiro yang mulai khawatir dengan apa yang dikatakan oleh Widanu dan juga Kiwana Sela. Akan tetapi belum sempat Abauta menjawab pertanyaan dari Sudiro, suara dentuman yang sangat keras terdengar disertai hembusan gelombang energi besar yang datang menerjang rumah Abauta. Mengetahui jika dinding gaib di lembah Balulang sudah dapat dihancurkan oleh musuh-musuhnya, Abauta pun meminta Nyai Semala untuk membawa Widanu dan Srikanti masuk ke tempat persembunyian yang ada di dalam rumahnya. Sudiro yang tidak dapat lagi menahan diri langsung mengeluarkan energi besar dan bersiap untuk menyerang makhluk-makhluk gaib yang telah berhasil masuk ke lembah Balulang. Sama halnya dengan Sudiro, Abauta, Kiwana Sela, Kiwana Taru serta Mustika Geni dan Raga Geni pun bersiap dengan kekuatan mereka masing-masing. Tanpa menunggu lagi, mereka semua pun langsung melesat ke arah energi besar yang datang dari sebelah selatan lembah Balulang. Ketika melihat makhluk-makhluk gaib dengan jumlah banyak, Sudiro pun langsung mengeluarkan ajian Sindung Geni dengan energi besar yang membuat pasir putih laut selatan yang selalu dibawanya itu menjadi butiran-butiran api panas yang melesat dengan cepat ke arah lawan-lawannya dan langsung menyapu dan memusnahkan makhluk-makhluk gaib yang memiliki kemampuan rendah. Tidak mau kalah dengan Sudiro, Abauta pun mengeluarkan kemampuannya yang selama ini belum pernah dilihat oleh Sudiro. Sebagai seseorang yang mengabdikan diri untuk melindungi hutan asri di daerah tersebut, Abauta pun memiliki kemampuan unik yang membuat pepohonan besar di lembah Balulang hidup dan menangkap pasukan gaib yang entah berasal dari mana. Makhluk-makhluk gaib yang wujudnya menyeramkan itu dengan sendirinya masuk ke batang-batang pepohonan dan membuat mereka menyatu dengan pepohonan tersebut. Mustika Geni yang selama berada di lembah Balulang tidak pernah mengeluarkan kekuatan besarnya. Hari itu tampak menggila dengan bola-bola api yang melesat dan menghantam makhluk-makhluk sebangsanya hingga membuat lawan-lawannya hancur seketika. Sementara itu Raga Geni, Kiwana Sela dan Kiwana Taru pun sudah banyak menumbangkan pasukan gaib yang datang untuk mencari Sudiro dan Abauta kala itu. Pantas saja kalian ingin menguasai Alas Mati dan juga Alas Wetan. Ternyata kalian memang bukan orang sembarangan, ujar naga hitam yang sudah berhadapan dengan Sudiro dan juga Abauta. Kami tidak berniat untuk menguasai kerajaan gaib Ireng. Kami hanya menyelamatkan seseorang yang diculik oleh penguasa Alas Wetan waktu itu, balas Abauta yang sepertinya telah mengenal sosok naga hitam dengan wujudnya yang sangat menyeramkan itu. Lalu bagaimana dengan pasukan dari Alas Mati yang kalian bantai beberapa waktu lalu, Jenggala? Saut naga merah yang seluruh tubuhnya diselimuti asap putih. Kami hanya membela diri, Abang. Jadi kamilah yang terlebih dahulu diserang oleh makhluk-makhluk gaib dari Alas Mati, balas Abauta yang tidak sedikit pun gentar dengan dua sosok naga merah dan hitam yang bernama Karang Abang. Kalau begitu, kau jelaskan sendiri pada Pati Tirta Pawana apa yang sebenarnya terjadi, karena Alas Mati dan Alas Wetan adalah Mandala yang merupakan bagian dari kerajaan Laut Selatan, saut Karang Ireng, sang naga hitam dengan mata merah menyala dan taring panjang serta sisik hitam yang terlihat sangat mengerikan. Aku tidak akan pergi ke Laut Selatan untuk menjelaskan apapun kepada Patimu Ireng, karena aku tahu apa tujuan dari Mahapati kerajaan Laut Selatan itu, balas Abauta yang membuat Karang Ireng dan Karang Abang murka kala itu. Tanpa membalas apa yang dikatakan oleh Abauta, kedua naga dari Laut Selatan itu pun langsung menyerang Abauta dan juga Sudiro dengan bola api besar yang keluar dari mulut mereka. Abauta dan Sudiro yang sudah bisa membaca serangan lawan pun lalu menghindar sambil menghimpun kekuatan untuk menyerang makhluk gaib yang memiliki energi besar tersebut. Jual beli serangan pun terjadi dengan hebatnya. Walau masih berwujud manusia biasa, tapi Abauta dan Sudiro terlihat dapat mengimbangi serangan-serangan yang terus dilancarkan oleh Karang Ireng dan Karang Abang. Manusia bebal, menyerahlah dan ikut bersama kami untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kalian sebelum kami membunuh hanguskan hutan ini,
seru Karang Abang sambil terus menyerang Aba Uta dan Sudiro secara bergantian. Tanpa menghiraukan apa yang dikatakan oleh Karang Abang, Aba Uta dan Sudiro pun terus menyerang dua naga utusan kerajaan Laut Selatan itu. Walau terlihat tidak seimbang, tapi dua orang pemberani itu terus melesat sambil menghantamkan pukulan berkekuatan besar ke arah tubuh makhluk mengerikan itu. Sudiro yang tahu jika Aba Uta memiliki keterbatasan energi pun langsung mengeluarkan ajian Trisaka Ajiraga langsung pada tingkat ke-9. Dan seolah tidak mau membuang waktu, Sudiro langsung bertriwikama lalu menyatu dengan sosok Tirta Bagya yang bersemayam di tubuhnya. Dengan cepat kekuatan Sudiro pun meningkat pesat seiring perubahan yang terjadi pada dirinya. Sementara itu tubuh renta Aba Uta yang sudah beberapa kali terkena cakar dari Karang Abang pun mulai terlihat goyah. Beruntungnya Mustika Geni yang mengetahui hal itu langsung melesat dan melindungi tubuh Aba Uta untuk meredam kekuatan dari sang naga merah. "Terima kasih Geni," bisik Aba Uta lewat telepati pada Mustaka Geni. "Sepertinya kau harus melakukan yang terlarang untuk dapat membendung naga sialan itu, Suta," balas Mustaka Geni yang membuat Aba Uta memikirkan sebuah rencana untuk melakukan sesuatu yang sangat dibencinya. "Sepertinya memang begitu Geni, tapi sangat membenci hal itu," balas Aba Uta sambil melesat menghindari setiap serangan dari Karang Abang. "Kau tidak punya pilihan lain Suta, dan kau juga tahu cara untuk memisahkan kembali tubuhku nanti." Apa yang dimaksud oleh Mustaka Geni tidak lain adalah meminta Aba Uta untuk membangkitkan kembali Wana Geni. Karena kekuatan dari Karang Abang sangatlah besar hingga Aba Uta semakin kewalahan. Dengan bangkitnya Wana Geni, harapan untuk mengalahkan Karang Abang terbuka lebar karena kekuatan makhluk gaib yang merupakan gabungan dari Mustaka Geni, Raga Geni dan Hasta Geni setara dengan kekuatan naga penjaga Laut Selatan. Keadaan pun semakin memburuk dengan datangnya pasukan dari Laut Selatan yang berusaha menghancurkan lembah Balulang dan menangkap Aba Uta serta Sudiro. Ratusan makhluk gaib bersenjatakan lengkap pun mulai berduyun-duyun dan mulai masuk ke lembah Balulang. Ki Wanasela dan Ki Wanataru yang terus bertarung menghadapi pasukan yang semakin bertambah banyak itu mulai kewalahan. Hingga akhirnya kedua makhluk gaib yang menjadi perewangan Sudiro itu mengalami luka di tubuh mereka masing-masing. Dan saat-saat genting itulah tiba-tiba muncul makhluk besar tanpa kepala yang tubuhnya diselimuti api. Makhluk yang terlihat sangat aneh itu pun langsung membakar pasukan musuh yang semakin banyak dan hampir memusnahkan Ki Wanasela dan Ki Wanataru. Mengetahui jika sosok makhluk bertubuh api tanpa kepala itu adalah sosok Wana Geni yang belum sempurna, Ki Wanasela dan Ki Wanataru pun langsung berlari menjauhi medan pertempuran. Dan karena sudah dapat banyak luka, akhirnya Ki Wanasela mengajak Ki Wanataru untuk masuk ke dalam Gua Nagawana untuk memulihkan diri dan mengambil energi yang ada di dalam gua tersebut. "Kau sudah menyatukan Raga Geni dan Hasta Geni Suta," ujar Mustaka Geni sambil menatap tajam ke arah Aba Uta. "Bersiaplah Geni, usir naga-naga keparat itu dari rumah kita," seru Aba Uta yang langsung membuat Mustaka Geni melesat pergi ke arah makhluk bertubuh api tanpa kepala itu. Dengan cepat Mustaka Geni yang sudah berwujud Wana Geni pun langsung meraih ekor Karang Abang yang melemparkannya ke sebuah tebing curam. Pertempuran gaib yang sangat dahsyat pun mengakibatkan cuaca semakin memburuk dengan datang hujan disertai petir yang menggelegar di dunia nyata. Hal itulah yang sangat ditakuti oleh Aba Uta. Sebagai seseorang yang mengerti tentang hal-hal gaib, Aba Uta sebenarnya sangat menghindari perang gaib di wilayahnya dengan membangun energi pelindung yang besar dari Mustika Nagawana. Tapi saat itu sepertinya sudah tidak ada lagi kata damai dan semua harus diselesaikan, walau alam akan menunjukkan kemurkaannya. Energi-energi besar dari makhluk-makhluk gaib yang sedang melakukan pertempuran di lembah Balulang benar-benar membuat keadaan semakin memburuk. Selain hujan yang sangat deras disertai suara dan kilatan petir yang bersaut-sautan, angin kencang pun mulai datang menerjang daerah sekitar di alam nyata lembah Balulang. Tidak ada pilihan lain bagi Aba Uta, Sudiro dan yang lainnya selain mengakhiri perang gaib dan memenangkannya dengan cepat.
Karena sosok Wana Geni sudah berhadapan langsung dengan Karang Abang dan Sudiro masih berjibaku menghadapi Karang Ireng, Aba Uta pun memutuskan untuk menghalau puluhan makhluk gaib yang ada di sekitar rumahnya. Walaupun sudah memasang energi pelindung yang cukup kuat, tapi Aba Uta tidak ingin ada satu makhluk gaib yang dapat masuk ke persembunyian terakhir Nyai Semala, Sri Kanti dan juga Widanu. Tapi karena energinya sudah terkuras ketika menghadapi Karang Abang, Aba Uta pun kembali terdesak saat menghadapi makhluk gaib yang jumlahnya sangatlah banyak itu. Keadaan Aba Uta pun semakin memburuk ketika senjata-senjata dari makhluk gaib yang mengerumuninya itu berhasil menembus energi pelindung di tubuh Aba Uta. Luka dalam pun mulai dirasakan Aba Uta dengan semakin menurunnya energi di dalam tubuhnya. Akan tetapi beruntungnya di saat-saat buruk itu muncul energi besar dari sosok makhluk gaib yang berwujud manusia sempurna dengan pakaian perangnya menyelamatkan Aba Uta. Bukan hanya satu makhluk, tapi ada dua makhluk gaib yang datang dan langsung menghabisi pasukan dari Laut Selatan yang hampir saja membunuh Aba Uta. Terima kasih telah datang membantu, tapi bagaimana bisa kalian tahu jika di lembah Balulang sedang terjadi perang? Tanya Aba Uta kepada Gatra Pawira dan juga Wana Rupa. Widanu memanggilku, Kek. Dia dapat mengirim telepati dari jarak yang cukup jauh. Dia juga memberi kami penglihatan apa yang sedang terjadi di sini. Balas Gatra Pawira menjelaskan. Anak itu bukan anak sembarangan. Apakah benar akan ada titisan jagat dharma? Gumam Aba Uta yang merasa ada sesuatu yang aneh dengan anak laki-laki dari Sudiro itu. Bawa kakek Suta ke dalam gua Naga Wanawira, biar aku yang menghabisi makhluk-makhluk rendahan ini, ujar Wana Rupa yang dengan seketika tubuhnya berubah menjadi sosok Aba Uta, tapi memiliki kekuatan yang lebih besar dari Aba Uta yang sebenarnya. Melihat kekuatan besar yang ada di dalam diri Wana Rupa atau Walang Laimaran itu, Gatra Pawira pun langsung melesat dan membawa tubuh melemah Aba Uta ke dalam gua Nagawana. Di dalam gua yang dianggap sakral oleh Aba Uta itu, di mana gua tersebut adalah tempat sosok Nagawana Moksa itu, telah duduk bersila Ki Wanasela dan Ki Wanataru yang sedang menyembuhkan luka-luka di tubuh mereka. Melihat kondisi tubuh Aba Uta semakin melemah, Gatra Pawira pun langsung memberikan energi murni miliknya untuk menyembuhkan luka dalam yang dialami penjaga lembah Balulang tersebut. Pergilah Wira, bantu lawan Rupa untuk menghalau musuh-musuh kita dari rumah itu. Aku khawatir dengan Widanu. Sepertinya alasan makhluk-makhluk keparat itu datang menyerang adalah untuk mengambil Widanu, ujar Aba Uta yang membuat Gatra Pawira sangat terkejut mendengarnya. Ada apa dengan Widanu, Bah? Tanya Gatra Pawira penasaran. Selain memiliki bakat alami dan kemampuan dalam berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib, sepertinya anak itu memiliki kekuatan besar yang ingin dimanfaatkan oleh pihak musuh. Ini bukan lagi perang antara makhluk gaib, Gatra, tapi ini perang yang akan menentukan nasib banyak manusia di dunia nyata, balas Aba Uta sambil menghela nafasnya. Tidak mau ada bahaya besar yang datang menghampiri Widanu, Gatra Pawira pun langsung berpamitan kepada Aba Uta untuk kembali ke medan pertempuran. Di tempatnya bertempur, Sudiro yang memiliki kekuatan besar setelah menyatu dengan seekor ular merah berwarna tirta bagya yang bersemayam di tubuhnya itu, terus mencari kelemahan Karang Ireng. Sang naga penjaga dari Laut Selatan itu seperti tidak memiliki kelemahan dan celah untuk dapat dikalahkan. Tapi Sudiro tetap yakin jika tidak ada satupun makhluk yang sempurna di dunia ini dan terus mencari cara untuk mengalahkan Karang Ireng. Serangan-serangan dari sosok naga hitam itu terus melesat dan membakar hutan yang ada di lembah Balulang. Walaupun di alam nyata hujan deras turun membasahi bumi, tapi efek dari energi besar pertempuran itu sungguh membuat keadaan lembah Balulang luluh lantah. Tidak mau menambah kerusakan yang terjadi di alam lembah Balulang, Sudiro pun bertaruh nyawa untuk membenturkan dirinya dengan bola api yang terus dilesatkan oleh Karang Ireng. Rencana Sudiro kali ini sungguh beresiko tinggi, tapi hal itu harus dijalaninya karena mungkin hanya itulah satu-satunya cara untuk dapat menghentikan sosok naga hitam tersebut. Dengan kekuatannya serta dengan energi pelindung dari Lulang Nagawana dan juga bedong mayit yang selalu melekat di tubuhnya, Sudiro pun melesat menyambut serangan Karang Ireng.
dengan menabrakkan tubuhnya ke sebuah bola api besar yang keluar dari mulut sang naga hitam tersebut. Suara dentuman yang sangat keras pun menggema hingga terdengar dari dalam gua Nagawana. Sosok Karang Ireng yang merasa sudah berhasil menghabisi Sudiro pun langsung menghentikan serangannya dan mengendurkan energinya. Tapi semua di luar dugaan Karang Ireng. Sudiro yang masih berdiri tegak pun terlihat tersenyum seolah mengejek naga penjaga laut selatan itu. Merasa sedang diremehkan lawannya, Karang Ireng pun kembali membuka mulutnya untuk melesakkan bola api ke arah Sudiro. Tapi sepertinya itu adalah sebuah kesalahan fatal yang telah dilakukan sang naga. Sudiro yang sudah mengetahui besarnya kekuatan dari Karang Ireng pun kembali melesat menyaut bola api yang masih berada di dekat sang naga. Dan setelah dapat menembus bola api berkekuatan besar itu, Sudiro pun langsung masuk ke dalam mulut dari Karang Ireng yang masih terbuka lebar kala itu. Karena menganggap Sudiro telah terbakar akibat terkena serangannya tadi, Karang Ireng pun tersenyum puas ketika tidak lagi mendapati sosok Sudiro di hadapannya. Tapi rasa puas yang ada dalam diri Karang Ireng pun sirna dalam sekejap mata ketika naga hitam merasakan sakit yang teramat sangat di dalam tubuhnya. Ya, sakit itu tentunya disebabkan oleh Sudiro yang kini sudah berada di dalam tubuh sang naga dan menyerangnya habis-habisan dari bagian dalam tubuhnya. Tubuh besar dari naga hitam itu pun jatuh ke tanah dan langsung menggelepar bagaikan cacing kepanasan. Dan tidak lama kemudian sosok naga hitam bernama Karang Ireng itu pun tidak dapat bergerak lagi, hingga tubuhnya pun perlahan musnah menyisakan debu dan kepulan asap hitam. Sementara itu tidak jauh dari tempatnya berada, Sudiro melihat sosok Wanageni masih bertempur hebat dengan sosok Karang Abang. Dengan kekuatan besarnya, Wanageni pun mampu mendominasi pertempuran dan memberikan luka pada tubuh sang naga yang terbungkus sisik tebal bergerigi besar itu. Mengetahui jika Wanageni dapat mengalahkan Karang Abang, Sudiro pun segera melesat menyusul Gatra Pawira dan juga Wanarupa yang telah berubah menjadi sosok Sugali atau pemimpin dari Mandala Alas Wetan. Setelah sebelumnya Wanarupa merubah wujudnya menjadi Abauta, tapi kini Wanarupa memiliki rencana lain. Setelah tahu jika Widanu sedang dalam incaran makhluk-makhluk gaib yang jumlahnya masih sangat banyak itu. Dengan kekuatan dari Sudiro, Gatra Pawira dan juga Wanarupa yang berwujud Sugali, makhluk-makhluk gaib yang masih berusaha menembus dinding pelindung gaib yang dipasang di rumah Abauta itu pun berangsur-angsur musnah. Dan ada juga yang melarikan diri. Keadaan lembah Balulang pun berangsur-angsur membaik hingga menyisakan pertempuran dari Wanageni dan Karang Abang yang sudah kehilangan banyak energinya. Mengetahui lawannya sudah tidak berdaya, Wanageni pun langsung mengerahkan seluruh kemampuan besarnya untuk dapat segera memusnahkan naga merah dari laut selatan itu. Tapi ketika serangan pamungkas dari Wanageni hampir saja menerjang sosok Karang Abang, tiba-tiba muncul energi yang sangat besar yang dapat menahan serangan Wanageni. Naga merah bernama Karang Abang yang sudah pasrah menerima kekalahannya itu masih dapat hidup setelah energi besar berwarna hijau melindungi tubuhnya. Dan tidak lama setelah itu muncul sosok naga hijau dengan sayap yang membentang lebar, seperti yang diceritakan Widanu sebelum perang gaib itu terjadi. Wanageni yang merasa sangat terkejut dengan kehadiran sosok naga hijau itu pun langsung melompat menjauh dengan maksud untuk mengamankan diri dari serangan sang naga. Tapi Wanageni yang memiliki kekuatan besar dan juga kecepatan tinggi itu tidak mampu menghindari serangan sosok naga hijau. Sudiro, Gatra Pawira dan juga Wanarupa sangat terkejut menyaksikan Wanageni tumbang dengan kilatan cahaya yang berasal dari sosok naga hijau tersebut. Mereka tidak mengira jika Wanageni yang terkenal sangat kuat itu dapat dengan mudah dikalahkan oleh naga besar yang entah datangnya dari mana kala itu. Ledakan besar pun terjadi saat sebelum tubuh besar Wanageni roboh, dan tidak lama berselang tubuh Wanageni pun kembali terbagi menjadi 3 dan terkapar tidak berdaya. "Keluarlah, penjaga kuburan naga emas," ujar suara naga hijau yang terdengar menggelegar itu. Mengetahui jika Abauta sedang dalam bahaya, Wanarupa yang masih berwujud Sugali memiliki rencana untuk merubah dirinya menjadi sosok Abauta. Tapi hal itu urung dilakukan oleh Wanarupa ketika dia mendengar suara Abauta memanggilnya dari dalam goa Nagawana. "Keluarlah Jenggala, atau aku akan membumi menghanguskan tempatmu ini."
imbu sang naga hijau yang terlihat sangat murka. Tanpa pikir panjang, Wanarupa pun melompat tinggi dari satu pohon ke pohon lainnya yang masih berdiri untuk dapat segera sampai ke dalam gua Nagawana. Dan tidak lama setelah sosok Wanarupa menghilang dari pandangan mata Sudiro, Abauta pun muncul bersama Ki Wanasela serta Ki Wanataru. Sudiro yang sangat mengkhawatirkan Abauta pun langsung melesat disusul Gatra Pawira yang langsung bergabung dengan Abauta. "Dia bukan lawan kita, Diro. Jika memang benar apa yang aku pikirkan saat ini, naga hijau itu datang ke tempat ini hanya untuk sebuah ambisi, bukan sebuah perintah dari Kerajaan Laut Selatan," ujar Abauta yang membuat Sudiro berusaha membaca situasi yang sedang terjadi saat itu. "Lalu, apa yang akan kita lakukan saat ini, Bah?" tanya Sudiro yang belum mengerti apa yang dipikirkan Abauta. "Kuasai dirimu, jangan biarkan amarahmu lepas. Ingat Diro, naga hijau itu adalah pati dari Kerajaan Laut Selatan yang bernama Pati Tirta Pawana. Penguasa kedua di lautan lepas wilayah selatan itu dapat dengan mudah mengalahkan kita saat ini," jawab Abauta yang masih meninggalkan banyak tanda tanya dalam benak Sudiro. Setelah itu Abauta, Sudiro, Ki Wanasela, dan Ki Wanataru serta Gatra Pawira melesat ke arah Pati Tirta Pawana yang perlahan-lahan merubah wujudnya menjadi seorang pria seusia Sudiro dengan tubuh yang terlihat sangat besar dan terdapat beberapa gelang emas di lengan kanan dan kirinya serta cahaya hijau yang menyelimuti tubuhnya. "Pilihanmu selalu bijak, penjaga kuburan naga emas," ujar sosok Pati Tirta Pawana setelah berhadapan dengan Abauta dan juga Sudiro serta yang lainnya. "Apakah sang ratu memintamu untuk menangkapku, Tirta Pawana?" tanya Abauta yang terlihat tidak gentar dengan sosok makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar itu. "Sebenarnya aku diminta untuk langsung menghabisi kalian, Jenggala Suta. Tapi hari ini aku masih berbaik hati kepada penjaga setia kuburan dari naga penguasa daratan ini, karena kau telah banyak berjasa kepada sahabatku itu yang memilih moksa dan meninggal di dunia ini," balas sosok Pati Pawana sambil terus tertawa. "Katakan saja apa yang kau inginkan dari kami, Pawana, hingga kau harus mengutus dua naga penjaga sialan itu untuk menghancurkan wilayahku ini," tanya Abauta dengan nada meninggi. "Seharusnya aku berhak menghancurkan tempatmu ini lebih dari yang telah dilakukan oleh Karang Ireng dan Karang Abang, karena kesalahan kalian yang telah membuat huru-hara di Mandala Alas Wetan dan juga membantai pasukan dari Mandala Alas Mati," balas Pati Tirta Pawana menjelaskan apa yang terjadi di Alas Wetan dan juga pasukan dari Alas Mati. "Kedatangan kami ke Mandala Alas Wetan adalah untuk membebaskan seorang wanita dari golongan manusia seperti kami yang telah diculik oleh penguasa Alas Wetan, Pawana. Sepulangnya kami dari Mandala Alas Wetan, kami singgah di Mandala Tirta Kencana, lalu melanjutkan perjalanan menuju ke lembah ini. Tapi kami diserang oleh pasukan yang menggunakan panji kebesaran Alas Mati, dan mau tidak mau kami harus melawan untuk mempertahankan keselamatan diri kami," ujar Abauta yang hanya ditanggapi senyum mengejek dari Pati Tirta Pawana. "Apapun alasanmu, kami sebagai penguasa yang dua kerajaan gaib itu tidak menerima hal itu, Jenggala, dan oleh sebab itu aku mengutus dua naga penjaga untuk meminta menghadap kepadaku dan menceritakan di Laut Selatan. Tapi kau malah membunuh Karang Ireng dan melukai Karang Abang serta menghancurkan pasukanku, Jenggala," balas Pati Tirta Pawana. Suasana pun hening sesaat, tapi pancaran energi dari masing-masing makhluk yang berada di tempat itu semakin meningkat karena merasa geram atas tuduhan sepihak yang dikemukakan oleh Pati Tirta Pawana. Sudiro pun mulai meningkatkan energinya yang membuat Abauta merasa sangat khawatir saat itu. "Tahan Diro, apa kau lupa tentang pertemuanmu dengan Tirta Bagja penguasa Sungai Cimandar itu?" ujar Abauta yang hanya dimengerti oleh Sudiro saja kala itu. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Abauta, ingatan Sudiro pun melayang ke masa di mana dirinya dan Sri Kanti serta Widanu belum begitu lama berada di lembah Balulang. Kala itu Sudiro yang merasa sangat bersalah pada Sri Kanti akhirnya diberikan ajian Trisaka Ajiraga hingga jurus ketujuh,
Setelah itu Sudiro berhasil menguasai ajian Sabandung Hiji yang akhirnya dapat menyempurnakan ajian Trisaka Ajiraga hingga tingkat ke-9 dan berhasil menaklukkan Tirta Bagja yang kini bersemayam di dalam tubuhnya. Dalam pertarungannya melawan sosok Tirta Bagja yang berwujud ular itu, Sudiro harus menggunakan ajian Sabandung Hiji yang membuat dirinya menjadi dua dan mengecoh Tirta Bagja dan dapat mengalahkannya dengan dua sosok dirinya melalui ajian Sabandung Hiji. Setelah memahami apa yang dimaksud oleh Abauta, Sudiro pun menurunkan energinya hingga keadaan kembali tenang tanpa adanya gesekan energi dari Pati Tirta Pawana serta Sudiro dan yang lainnya. Jika harus ada yang mempertanggungjawabkan atas kegaduhan yang terjadi di Mandala Alas Mati dan juga pasukan Mandala Alas Mati, biar aku yang pergi bersamamu, Pawana, ujar Abauta yang membuat Pati Tirta Pawana tertawa terbahak-bahak. Aku sedang tidak menginginkan manusia tua sepertimu, Jenggala Suta, sahut Pati Tirta Pawana yang mulai membuat Sudiro kembali tersulut emosinya kala itu. Kalau begitu, biar aku saja yang pergi, ujar Sudiro dengan energinya yang kembali membesar kala itu. Bukan kau, Sudiro. Walaupun kau sudah terkenal di alam kami, tapi aku tidak tertarik untuk membawamu ke Laut Selatan, balas Pati Tirta Pawana yang sungguh membuat Sudiro merasa geram. Cepat, katakan apa maumu, Pawana. Tidak usah bertele-tele, sahut Abauta yang sudah tidak mampu lagi menahan Sudiro. Ada seorang bocah yang memiliki kemampuan luar biasa di tempat ini. Aku menginginkan anak itu untuk aku jadikan penerusku, balas Pati Tirta Pawana dengan tawanya yang menggelegar. Tepat seperti apa yang dipikirkan oleh Abauta, jika kedatangan sosok naga hijau, naga hitam dan juga naga merah itu bukanlah perintah dari Kerajaan Laut Selatan, tapi itu adalah sebuah ambisi dari sosok naga hijau bernama Tirta Pawana yang juga pati dari Kerajaan Laut Selatan yang memiliki kesaktian tinggi setara naga wana. Mendengar apa yang telah diucapkan sosok Pati Tirta Pawana itu, jelas saja membuat Sudiro sangat marah. Bagaimana tidak, anak yang dimaksud oleh sosok makhluk yang berwujud asli naga hijau itu adalah Widanu. Kalau anak yang kau maksud adalah anakku, ambillah Pawana. Tapi sebelum itu langkai dulu mayatku, ujar Sudiro yang langsung merubah wujudnya menjadi sosok makhluk berkulit merah kehitaman dengan tubuh membesar dan energi yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Tenangkan dirimu, Diro. Jangan biarkan amarahmu membakar seluruh tempat ini, balas Abauta yang meminta Sudiro untuk menenangkan dirinya. Tapi apa yang sangat ditakuti Abauta pun terjadi. Tanpa menghiraukan apa yang dikatakan oleh Abauta, Sudiro pun langsung melesat menyerang Pati Tirta Pawana. Pertempuran dengan energi besar pun kembali terjadi di lembah Balulang. Karena tidak ingin ikut terluka, Kiwana Sela dan Kiwana Taru langsung melesat menjauhi palagan pertempuran dengan membawa serta tubuh Abauta yang masih lemah. Begitu juga dengan Gatra Pawira, karena tahu kemampuannya tidaklah besar, Gatra Pawira memilih melesat ke arah Mustaka Geni, Raga Geni, dan Hasta Geni yang masih terbaring lemah akibat serangan dari sosok naga hijau atau Pati Tirta Pawana. Sementara itu Sudiro dengan kekuatan penuh mulai terlihat kewalahan menghadapi sosok Pati dari Kerajaan Laut Selatan itu. Padahal waktu itu sang Pati masih dalam wujud menyerupai manusia yang tidak memungkinkan untuk menggunakan kekuatannya secara penuh. Ajian Sindung Geni dan ajian Trisaka Ajiraga pun terus menggempur Pati Tirta Pawana. Walaupun belum dapat menyarangkan langsung ke tubuh sang Pati dengan ajian-ajian tersebut, tapi Sudiro mulai dapat mengimbangi sosok makhluk gaib dengan kesaktian tinggi itu. Tapi sosok Pati Tirta Pawana yang enggan untuk berlama-lama menghadapi Sudiro pun langsung kembali ke wujud aslinya. Dan gelombang energi besar pun menerpa tubuh Sudiro yang menyatu dengan sosok Tirta Bagja. Sosok naga hijau dengan sayap membentang lebar pun langsung mengeluarkan bulir-bulir air yang menghujam tajam ke arah tubuh Sudiro. Sosok naga itu terus menghujani Sudiro dengan serangannya yang membuat Sudiro harus mengeluarkan banyak energi untuk menghindarinya. Dengan nafas yang tersegal-segal, Sudiro berdiri tegak mengambang di atas permukaan tanah. Dengan sisa energi yang dimilikinya,
Sudiro berencana untuk menuntaskan pertarungan dengan ilmu tertinggi yang kini dimilikinya. Ajian Sindung Geni dan Ajian Sabandung Hiji akan digabungkannya menjadi Trisaka Ajiraga yang sebelumnya tidak pernah digunakan oleh Sudiro. Energi besar yang keluar dari tubuh Sudiro pun menciptakan kabut tebal yang menutupi tubuhnya. Setelah itu, tubuh berwarna merah kehitaman milik Sudiro tiba-tiba saja menjadi dua dengan masing-masing tubuh yang memiliki kekuatan sama besarnya. Melihat hal itu, sosok naga hijau pun langsung mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya. Naga raksasa itu terbang meliuk-liuk ke arah Sudiro sambil terus melesatkan cahaya kehijauan dengan kekuatan besar. Tidak mau lagi menyimpan energinya, Sudiro pun langsung menggunakan ajian Sindung Geni yang membuat tanah bergetar dan langsung berterbangan dan melesat menjadi butiran-butiran api. Dentuman keras pun terdengar menggema ketika ajian Sindung Geni milik Sudiro beradu dengan kilatan-kilatan cahaya milik naga hijau atau Pati Tirta Pawana. Ledakan hebat pun terjadi hingga membuat tanah tempat Abauta berpijak kembali bergetar. Tapi semua itu tidak berlangsung lama. Sudiro yang sepertinya telah kehabisan energi pun terlihat melemah, dan hal itu pun langsung dimanfaatkan oleh sosok Pati Tirta Pawana untuk menggembur habis tubuh Sudiro. Karena beberapa kali terkena serangan mematikan dari sang naga hijau, tubuh kembaran Sudiro pun tiba-tiba menghilang dan hanya menyisakan satu tubuh saja. Dan karena sudah tidak berdaya, Sudiro pun pasrah ketika tubuhnya dicengkram oleh kaki besar dari naga hijau yang membuatnya tidak berkutik lagi. Mengetahui jika ayahnya sedang dalam bahaya, Widanu pun berlari kencang dari arah belakang Abauta sambil berteriak meminta naga raksasa itu menghentikan serangannya dan melepaskan tubuh ayahnya. Abauta, Gatra Pawira dan Ki Wanasela serta Ki Wanataru pun hanya diam terpaku melihat apa yang sedang terjadi. Mereka merasakan sebuah kesedihan mendalam karena tidak dapat melindungi Widanu yang menjadi incaran dari Pati Tirta Pawana. Seolah mendengar suara jeritan dari Widanu, sosok naga hijau itu pun langsung merubah wujudnya kembali menjadi sosok manusia. Sambil terus mencekik leher Sudiro, Pati Tirta Pawana pun tersenyum ke arah Widanu dan perlahan melayang ke arah Widanu. "Ayahmu memintaku untuk melangkahi mayatnya jika aku ingin membawamu," ujar Pati Tirta Pawana sambil melemparkan tubuh Sudiro ke arah Abauta, Gatra Pawira, Ki Wanasela dan juga Ki Wanataru serta Mustaka Geni, Raga Geni dan juga Hasta Geni. "Jangan bunuh ayahku Tuan, aku akan ikut bersamamu," balas Widanu dengan wajah dingin dan tanpa sedikit pun rasa takut. "Jadi memang benar, kau bukan orang biasa bocah. Siapa namamu?" ujar Pati Tirta Pawana sambil mengusap kepala Widanu. "Namaku Widanu Suryo Sudiro Tuan," balas Widanu sambil menoleh ke arah belakang di mana tubuh ayahnya tergeletak lemah tidak berdaya. "Maafkan aku atas hancurnya lembah tempat di mana kuburan naga emas berada, Jenggala Suta," ujar Pati Tirta Pawana sambil tertawa senang. "Kau sudah dapat apa yang kau mau, tapi ingatlah Pawana, karma itu ada dan akan mendatangimu suatu hari nanti," balas Abauta yang tidak mampu berbuat banyak saat itu. "Karma itu hanya cerita untuk menakut-nakuti para pecundang seperti kalian, Jenggala Suta," balas Pati Tirta Pawana sambil kembali melayang bersama Widanu. Tidak membutuhkan waktu lama, sosok Pati dari Kerajaan Laut Selatan itu pun langsung melesat pergi membawa Widanu bersamanya. Sementara itu tubuh lemah Sudiro pun perlahan-lahan menghilang dari pandangan Abauta, Gatra Pawira, Ki Wanasela dan Ki Wanataru serta Mustaka Geni, Raga Geni dan juga Hasta Geni. Tapi dari arah belakang tempat Abauta dan Gatra Pawira serta yang lainnya berada, tiba-tiba saja datang Nyai Semala bersama Sri Kanti berjalan ke arah mereka. Dan yang paling membuat Gatra Pawira, Mustaka Geni serta Raga Geni dan Hasta Geni sangat terkejut adalah orang yang sangat mereka kenal berjalan di belakang Nyai Semala dan juga Sri Kanti. Sosok pria bertubuh tinggi besar itu tersenyum ke arah Abauta, Gatra Pawira dan yang lainnya berada sambil menggendong seorang anak laki-laki yang juga ikut tersenyum kala itu. Air mata pun jatuh membasahi pipi Abauta yang telah berhasil memenangkan pertempuran besar yang sesungguhnya. Karena saat itu yang dibawa pergi oleh sosok Pati Tirta Pawana atau sosok naga hijau itu bukanlah Widanu, melainkan Wana Rupa yang merubah wujudnya menjadi sosok Widanu.
Wana Rupa yang mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh Aba Uta ketika berada di dalam gua Nagawana pun memilih untuk tetap berada di dalam gua dan tidak ikut dalam pertempuran. Awalnya Wana Rupa meminta izin kepada Aba Uta untuk merubah wujudnya menjadi sosok Nagawana untuk menghadapi naga hijau atau Pati Tirta Pawana. Tapi Aba Uta melarangnya karena hal itu akan memicu perang gaib yang lebih besar lagi. Seandainya saja naga hijau atau Pati Tirta Pawana dapat dikalahkan oleh Wana Rupa yang merubah wujudnya menjadi sosok Nagawana, maka akan timbul permasalahan baru yang akan memicu perang lebih besar lagi. Mengetahui hal itu, akhirnya Wana Rupa pun memilih merubah wujudnya menjadi sosok Widanu dan memilih ikut bersama Pati dari kerajaan Laut Selatan itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Wana Rupa memilih berkorban karena dia merasa jika dirinya lah penyebab dari semua kekacauan ini, ujar Aba Uta yang membuat Gatra Pawira, Mustika Geni, Raga Geni dan Hasta Geni tahu apa yang telah direncanakan oleh Aba Uta, Sudiro dan juga Wana Rupa sendiri. Lalu untuk apa Sudiro harus bertempur mati-matian tadi, Bah? Tanya Gatra Pawira yang merasa janggal dengan apa yang telah dilakukan oleh sahabatnya itu. Tentunya untuk mengelabui Pati bodoh yang memiliki ambisi besar untuk menguasai kerajaan Laut Selatan itu, Gatra, jawab Aba Uta sambil tersenyum. Kemampuanmu sungguh luar biasa, Diro. Bagaimana bisa kau pergi dari medan pertempuran tanpa diketahui oleh makhluk sakti seperti naga hijau itu? Tanya Gatra Pawira yang masih merasa bingung dengan pertempuran sengit yang terjadi antara Sudiro dengan naga hijau tadi. Aku pergi dengan ajian Sindung Geni yang dapat membawaku melesat cepat tanpa diketahui oleh musuh Wira. Itu hanyalah sebuah siasat saja, bukan apa-apa, balas Sudiro sambil tersenyum. Tunggu aku, Paman. Aku akan menjemputmu suatu hari nanti, ucap Widanu yang sambil menatap ke arah langit yang membuat semua ikut merasa sedih karena kepergian sosok Wana Rupa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.